Oh iya, lupa saya. Gak ada yang ingat, Ki. Ada yang WA ke saya gak di-record katanya. Ada yang message. Ya, jelas ya. Jadi yang sifatnya sunnah atau mubah, hukum dasar sih mubah sebenarnya. Nah, mubah itu bisa berbeda-beda, bisa jatuhnya nanti ke sunnah, kalau memang kurang keuangannya daripada ngutang, bisa juga ini malah makruh atau haram bahkan, ya, yang non zakat itu. Itulah makanya perlu dikonsultasikan ke majelis ulama, ke Islamic scholars, ya, mereka lebih tahu. Nah, itu sebenarnya itu yang idealnya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Izin Pak, ada pertanyaan. Apakah terdengar suaranya? Ya. Izin bertanya Pak, ini terkait yang kata, ini salah satu kasus sih Pak, kasus teman saya kan yang kata ini ya, dia kan ada saudaranya Pak, kerjanya itu sebagai apoteker. Nah tapi masalahnya apa ya? Oh iya, dia jadi apoteker gitu Pak, jualan-jualan obat. Tapi masalahnya kan itu kan pemerintah pajaknya terlalu tinggi ya Pak. Akibatnya banyak juga usaha UMKM di Riau itu Pak yang banyak di PHK, banyak ini gitu Pak, banyak tutup toko apotek atau obatnya karena nggak mampu gitu Pak, karena bukan nggak mampu untuk membiayai beban operasionalnya, tapi karena nggak mampu, kebanyakan karena nggak mampu bayar pajaknya Pak. Nah itu bagaimana ya Pak solusinya? Ya itu yang kita diskusikan. Makanya pemerintah itu hati-hati gitu ya. Hati-hati menerapkan pungutan-pungutan yang malah tujuan utamanya adalah meningkatkan revenue pemerintah gitu kan. Namun pada hasil akhirnya adalah malah mendiscourage ekonomi kan, kayak tadi UMKM malah ya. Jadi kan itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalaupun mau diterapkan ya karena mungkin revenue-nya perlu juga gitu kan, mereka perlu. Yang dikejar itu ya siapa gitu kan. Itu masalah siapanya, yang dipajaknya itu siapanya. Kalau UMKM mestinya bukan dikasih pajak, itu malah dikasih subsidi. Yang dipajak yang mereka, tapi kan ya itulah challenge ya dalam pengelolaan keuangan negara gitu kan. Maksudnya menarik itu lebih susah gitu kan. Menarik orang kaya itu lebih susah daripada menarik uang orang miskin, enggak? Menarik uang orang kaya itu lebih susah menarik orang miskin kan. Orang kaya mungkin punya lobby, punya siasat ya, akuntansi, punya siasat apa itu untuk bisa menghindar pajak gitu kan. Sementara yang mudah itu coba kalian cek berapa sih omset yang wajib bayar pajak sekarang. Omset yang wajib bayar pajak itu yang dianggap itu berapa ya, kayaknya 30 juta atau berapa gitu. Itu semua juga dapat. Kalau omset warteg aja omsetnya sehari 1 juta kan biasa loh, omset loh, bukan keuntungan gitu. Ya artinya kan itu sama saja tax base-nya itu terlalu tajam ke bawah gitu kan. Jadi dikejar mereka yang miskin-miskin yang dikejar pajaknya, atau misalnya ASN atau pekerja-pekerja formal gitu kan. Ya. Sementara orang-orang kaya, ya inilah tantangannya buat kalian. Jadi kalian kan nanti jadi sarjana ekonomi ya, syariah gitu kan, harus kalau ditakdirkan nanti ada di Kementerian Keuangan atau apa gitu ya. Jadi harus mengedepankan inspirasi seperti ini gitu ya. Justru kita itu harus berpihaknya kepada siapa gitu. Berpihaknya kepada orang miskin, yang tadinya malah harus dikasih subsidi malah dipajak gitu kan. Nah, itu adalah pemihakan ya. Itu adalah pemihakan. Makanya itulah keikonan kita sebagai pengelola kebijakan publik gitu ya. Berpihak pada negara ya, anak ASN. ASN juga dipajak ya. PPh itu berapa persen, itu luar biasa ya. Ya tapi ya silahkan lah kalau itu ya. Tapi kan kalau kayak tadi kasus yang Ilham bilang gitu kan, bahkan orang tidak mau lagi berusaha gitu kan,
karena kebanyakan bayar pajaknya gitu kan, itu malah mendiscourage usahanya gitu kan. Atau PBB misalnya di jalan gitu kan, itu kan bahaya juga gitu kalau tidak hati-hati lah ya gitu. Kalau tidak hati-hati bagaimana menerapkan ya tax rate ini gitu. Ya. Malah yang ada ingin untung malah buntung gitu kan. Benar nggak? Orang nggak bekerja. Padahal dengan orang bekerja itu ekonomi bukan jalan loh. Benar nggak? Kalau orang bekerja, semua orang kayak tadi UMKM-nya bekerja, kata Ilham tadi. UMKM-nya bekerja, nanti dia juga belanja ke siapa sih? Belanja ke BUMN loh. Coba beli pulsa karena dapat uang, mereka belinya ke siapa? Telkomsel kan? Telkomsel kan BUMN, itu pendapatan negara juga naik kok. Atau misalnya apa lagi? Belanja misalnya BUMN tuh kita bekerja loh. Naik misalnya apa? Garuda Indonesia kan karena bisa UMKM-nya maju kan, sehingga bisa berlibur kemana? Naiknya Garuda lagi tuh. Perusahaan negara lagi. Ya, atau beli di mana gitu kan di perusahaan-perusahaan negara gitu kan. Itu negara itu berperan. Jadi sebenarnya tujuannya fokusnya bagaimana income orang-orang marginal ini bisa naik. Ya, kalau income naik maka konsumsi akan naik, investasi juga akan naik, maka ekonomi juga akan jalan. Ya, makanya tax itu kan kalau dalam konteks makro kan gitu ya. Y apa? C itu kan BYD ya. BYD gitu kan. B kali atau MPC ya dikali apa? Dikali Y minus tax plus TR gitu kan. Transfer payment gitu kan. Jadi tax-nya juga itu mendiscourage ekonomi gitu. Semakin banyak tax itu mendiscourage ekonomi. Ya, mendiscourage ekonomi. Ya itu buktinya jelas tuh kemarin kan PPNBM diturunkan, langsung tuh orang-orang kaya ya yang punya mampu beli mobil pada beli mobil tuh. Jadi corona ini krisis ini sebenarnya krisis apa? Banyak kok pada mau beli mobil tuh. Ya, jadi uang itu ada sebenarnya, hanya masalah makanya ini kuliah ini penting ya, kuliah distribusi itu penting gitu. Dan Islam itu menawarkan solusi ya, bukan hanya solusi wajib tapi solusi opsional yang ada tadi. Ya. Ya kan, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Pak. Sekali lagi boleh. Ya, atau yang lain ada lagi? Kalau enggak, berarti Ilham lagi. Ya. Ini Pak, terkait yang ini juga, saya pernah baca ya Pak, kan banyak uang-uang para koruptor, para orang-orang kaya itu kebanyakan mereka nyimpan uang di Swiss karena di Swiss sudah mengenakan pajak terlalu tinggi Pak. Nah itu apakah memang benar ya Pak akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang juga cukup baik gitu Pak di negara tertentu. Contohnya sih seperti Swiss yang pernah saya dengar gitu Pak. Justru katanya di Swiss itu pajaknya lebih rendah daripada negara-negara di benua Eropa lainnya. Begitu sih Pak. Ya memang seperti itu kasusnya. Jadi mereka itu sebutnya tax haven countries ya. Jadi mereka negara-negara yang sangat rendah atau bahkan zero ya mempajak wealth. Sehingga mereka tuh uang itu larinya ke sana gitu kan. Itu mendiscourage juga karena Pak mungkin pajaknya di sini terlalu tinggi kan. Benar nggak? Di sini pajaknya terlalu tinggi sehingga uang itu tidak ada lari di sini. Coba maksudnya pajak itu uang itu dilarikan lagi ke dalam negeri. Kemudian uang itu kemudian direinvestasi lagi di dalam negeri kan? Atau misalnya dibuat lagi investasi yang kemudian meng-create tenaga kerja lagi. Itu kan bahayanya seperti itu ya. Jadi itu hal yang lain ya. Ada capital outflow berarti kan. Ada perpindahan kapital dari negara yang terlalu tinggi pajaknya ke negara-negara yang rendah pajaknya. Kalian tahu kan, misalnya pemain bola aja kan, kenapa sih gaji pemain bola Spanyol itu tinggi? Karena ternyata di Spanyol itu tinggi banget pajaknya gitu kan. Jadi itu lebih tinggi ya relatif. Juga di Inggris ya, pajaknya tinggi gitu kan. Banyak kan kasus-kasus penyelewengan pajak itu sangat tinggi sekali ya. Di Jerman saja kan tax rate-nya itu yang optimum ya, yang tax rate yang efektif tax rate ya, pajak dan juga apa tuh tadi insurans dan seterusnya itu bisa sampai 50-60% gitu kan. Ya tetapi kan ya silakan kalau tax rate-nya tinggi gitu ya, tetapi balik lagi ke kita gitu kan.
Benar nggak? Silakan tax rate-nya tinggi, tapi subsidi juga tinggi gitu kan, besar. Kita orang kaya, orang Jerman itu gak khawatir jatuh miskin karena sakit, karena biaya rumah sakit gratis, dan tidak ada kelas-kelas di rumah sakit di sana itu, ya, nggak ada kelas A, kelas B kayak BPJS di sini kan, karena apa? Ya itu pengelolaan pengelolaan ininya juga uang sama, itu uang insuransi ya, uang pajak gitu kan, itu kemudian dialirkan lagi ke bentuk-bentuk subsidi, terutama subsidi pangan, subsidi kesehatan, ya, dan subsidi pendidikan. Itu yang 3 itu, ya, makanya welfare state sebutnya welfare state. Sehingga orang tuh gak bakal jatuh miskin karena sakit. Di Indonesia orang kaya aja bisa miskin loh. Kalau dia sakit harus cuci darah tiap minggu misalnya, benar nggak? Ya sekarang alhamdulillah sih ada perbaikan itu, tapi dulu tuh kondisinya seperti itu. Ya silahkan saja, makanya itu harus ada balancingnya gitu ya. Kalau mungkin bentuk pajaknya tinggi, tetapi juga subsidinya juga tinggi, itu kan konsensus negara mau bentuk negara seperti apa. Ya atau bahkan wages-nya rendah seperti di China gitu kan, tetapi kan subsidinya juga tinggi ya China itu, dan juga harga-harga barang-barang itu kan murah juga gitu. Nah, kita harus memilih yang mana gitu. Atau diserahkan ke mekanisme pasar, pajak nggak ada gitu kan. Pajak nggak ada, tetapi kayak tadi, kalau pajak nggak ada berarti kan uang itu akan berkumpul di orang-orang yang kaya gitu kan. Benar nggak? Jadi hal-hal seperti itu, itulah pentingnya kalian belajar kebijakan publik ya. Belajar fiskal ya, fiskal policy ya. Belajar teori fiskal ya. Nah, ini kan pengantar sebenarnya ke teori fiskal dan kebijakan publik ya dalam perspektif Islam. Ya. Jadi pengelolaan itu ya disesuaikan dengan ya satu undang-undang, yang kedua juga bagaimana bentuk ya negara kesejahteraan yang akan kita anut. Ya. Tentu saja berdasarkan prinsip-prinsip yang dibolehkan oleh agama. Ya. Jadi yang memang yang kurang itu di Kemenq ini orang-orang eksar nih. Ya, kalian harus belajar nanti ya. Jadi belajarnya jangan belajar lembaga keuangan syariah lagi kan, atau bank syariah. Itu jangan hanya itu. Islamic economics itu bukan hanya bank syariah loh ya. Tapi bagaimana pengelolaan negara secara prinsip-prinsip syariah. Ya, bagaimana pengelolaan kebijakan makro ya secara prinsip syariah. Nanti kalau kalian mau jadi saya bimbing boleh lah nanti. Bagaimana pengelolaan ya tax rate yang optimum misalnya atau apa, boleh. Nanti kita lihat papernya itu tadi. Siapa yang baca papernya tuh? Bisa dikelola dan juga ditransfer, ya kan hebat tuh. Coba kalau kita bisa mentransfer wealth kita ya dari dana zakat. Selama ini belum. Tapi kalau beasiswa kita sudah mulai ya. Indonesia sudah mulai ada beasiswa gitu. Mengasih beasiswa ke penduduk Palestina ya, student Palestina sudah mulai gitu. Negara kita ya, bagus kan? Itu kan penting loh, ngasih beasiswa ke penduduk luar negeri itu biar belongingnya kuat. Oke, ini sudah 12:30 nih. Nanti bisa kita sambung di kuliah pengganti ya. Di kuliah pengganti nanti diskusi aja deh banyaknya. Saya kasih YouTube lagi, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Ya kayaknya lebih enak kayak gini ya. Tapi kalian harus baca ya, itu kan nanti akan Baik, kita tutup ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti ditahan untuk ini kita tahan untuk minggu depan ya, minggu terakhir. Sekian, kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Izin les Pak. Ya.